Halo kawan-kawanku semuanya, welcome to my channel The Tony. Cemana kota aman, makan dan enek masih lancar. Melanjutkan kembali anime Kaiju Number 8 episode 2 dan 3, di mana Kafka Hibino telah berubah menjadi kaiju yang dilihat-lihat sekilas mirip Venom atau Black Panther ya. Namun anime satu ini semakin buat penasaran karena MC yang mendapatkan kekuatan kaiju serta masih abu-abu seberapa kuat kekuatan yang dia peroleh. Bagi kalian yang belum nonton anime satu ini, bisa langsung kunjungi playlist pada channel ini ya. Dan inilah Kaiju Number 8. Terlihat pasukan pertahanan yang dipimpin Mina tengah bersiap untuk pergi ke rumah sakit karena mendapatkan laporan seekor kaiju telah muncul di sana. Sementara itu alarm kota dibunyikan supaya semua warga kota mengungsi ke tempat yang aman atau bersembunyi di dalam rumah tanpa bersuara sama sekali. Di rumah sakit nampak si kakek Ichikawa dan juga Kafka yang sama-sama masih sangat kaget. Kondisi pun diperparah begitu Ichikawa yang meminta Kafka untuk tersenyum supaya si kakek nggak salah paham. Bukannya makin tenang, si kakek malah semakin ketakutan. Tak diduga kekuatan Kafka dalam bentuk kaiju sangatlah kuat. Terlihat dia yang berniat menenangkan si kakek, namun tembok yang dia sentuh langsung hancur. Karena khawatir suasana semakin kacau dan tim pertahanan akan segera tiba, Ichikawa menyuruh Kafka untuk segera kabur dari rumah sakit. Shin berpindah ke tim pertahanan yang telah mendapatkan laporan bahwa kaiju telah kabur dari rumah sakit. Sedangkan Ichikawa dan Kafka nampak berlari menjauh dari rumah sakit. Ichikawa yang mempertanyakan apa yang terjadi dan sejak kapan Kafka bisa berubah jadi kaiju seperti itu. Ichikawa dibuat terkejut ketika mau memastikan bahwa kaiju itu adalah seniornya. Setelah kembali ke wujud paling kerennya, Kafka mengatakan bahwa dia kebelet pipis. Dengan wujud seperti itu, Ichikawa pun langsung bertanya, di mana saluran pipisnya? Kafka yang belum terbiasa dengan dirinya menanyakan apakah dirinya masih bisa menjadi pasukan pertahanan. Ichikawa merasa Kafka mustahil melakukannya, yang ada malah dirinya akan langsung dieksekusi di tempat. Mendengar hal itu, Kafka pun sangat syok karena itu artinya impiannya untuk mengejar Mina benar-benar telah berakhir. Di tengah perasaan yang masih sangat kacau, Ichikawa mengajaknya pergi keluar area perbatasan supaya mereka tidak membahayakan siapapun. Saat Kafka akan pergi, dia mendengar sesuatu yang berasal dari bawah tanah, yang ternyata itu adalah kemunculan seekor kaiju yang mirip dengan kaiju yang mereka hadapi pada saat itu. Karena Ichikawa yang mendesaknya dan berharap supaya tidak ada korban jiwa yang berjatuhan, mau nggak mau Kafka harus pergi, meski perasaannya saat ini telah berkata lain. Sementara itu, tim Mina yang mendapatkan laporan atas kemunculan kaiju kecil alias Yojo, mereka pun memutuskan untuk membagi tugas dan berpencar. Shin berpindah ke seorang gadis kecil yang terlihat menangis karena sang ibu tertimpa sebuah lemari. Meski ibunya telah menyuruh anaknya untuk pergi dari sana, namun anaknya menolak karena dirinya masih ingin menolong sang ibu. Gadis kecil itu terus berusaha untuk menolong ibunya walau dia tidak mampu. Yojo tiba-tiba datang dan berniat memangsa anak kecil tersebut beserta ibunya. Tiba-tiba Kafka datang tepat waktu dan berhasil meninju wajah Yojo tersebut. Kafka kemudian menghampiri anak kecil itu untuk menanyakan kondisinya. Melihat wajah Kafka yang menyeramkan, anak kecil tersebut tambah panik dan takut. Tak lama Ichikawa datang dan Kafka akhirnya bisa menyelamatkan ibunya. Karena menyadari kekuatannya, Kafka berniat untuk menghajar Yojo tersebut dengan serius dan dia meminta Ichikawa untuk menjauh dari sana. Di saat itu juga Kafka mengerahkan kekuatannya untuk meninju Yojo tersebut.
Setelah berhasil menghabisi Yojo, Kafka menyadari betapa mengerikannya dirinya saat ini. Namun di saat dia akan pergi, secara tidak terduga gadis kecil tersebut mengucapkan terima kasih kepadanya. Kafka langsung teringat dengan kenangan masa kecilnya bersama Mina. Kala itu Mina mengatakan tidak akan takut lagi saat melawan kaiju. Setelah itu Ichikawa memberitahukan dia telah menelepon tim penyelamat. Dia pun menyuruh Kafka segera kabur. Tak lama setelah keduanya pergi dari sana, nampak Mina dan timnya yang baru saja tiba dan sangat terkejut sekaligus bertanya-tanya apa yang terjadi sebenarnya. Mina lalu meminta anak kecil itu untuk menceritakan apa yang dilihatnya tadi. Melihat anak kecil itu gemetaran, Mina pun menenangkannya dan berjanji akan memusnahkan semua kaiju yang ada. Meski merasa senang, tapi anak kecil itu mengatakan satu permintaan padanya, agar tidak membunuh kaiju baik hati yang telah menolong ibunya. Keesokan harinya di kantor pembersih kayu tersiar berita dengan gambar ilustrasi yang menakutkan dari saksi mata yang melihatnya. Kaiju tersebut diberi kode kaiju nomor 8. Setelah Ichikawa datang, atasannya memberitahukan ada surat untuknya dan juga Kafka, yang mana surat itu adalah undangan seleksi menjadi pasukan pertahanan. Semua rekan ikut bahagia setelah mengetahui mereka berdua lolos tahap pertama ujian menjadi pasukan pertahanan. Singkat cerita, setelah Ichikawa memberitahukan soal kelulusannya, Kafka terlihat biasa saja dan mengaku setiap tahunnya dia gagal pada ujian kedua. Ichikawa lalu menanyakan keyakinan seniornya ini untuk mengikuti ujian dengan kondisi abnormalnya saat ini. Karena Kafka tidak menyerah terhadap impiannya dan dengan kesempatan terakhir ini dia ingin mengerahkan segalanya agar menjadi pasukan pertahanan. 10 hari kemudian tibalah waktunya untuk mengikuti seleksi ujian yang kedua untuk menjadi pasukan pertahanan. Terlihat Kafka dan Ichikawa datang bersama dan di sana juga ada beberapa peserta lainnya selain mereka. Saat Kafka dan Ichikawa akan melapor, datang seorang peserta wanita muda yang memanggil Kafka dengan sebutan paman. Dan gadis itu bernama Shinomiya Kikoru. Tentu saja hal itu membuat Kafka kesal karena dipanggil paman di usia 32 tahun. Maksud kedatangan Shinomiya adalah untuk meminta tempat parkir mobil Kafka yang berada di nomor 55. Gadis itu meminta tempat parkir itu karena merasa angka keberuntungannya adalah 55. Kafka yang kesal dengan Shinomiya tidak mau memberikan tempat parkir tersebut. Namun tak diduga, gadis itu memindahkan paksa mobil kantor yang Kafka pinjam. Diketahui Shinomiya memiliki baju anti kaiju yang kuat sehingga mampu mengangkat mobil dan melemparnya. Karena penciuman Shinomiya yang terlalu tajam dan takut jika identitas Kafka ketahuan, Ichikawa dengan cepat memberitahukan bahwa mereka berdua berasal dari tim pembersih jasad kaiju. Melihat kekuatan Kafka, dia pun jadi sangat tertarik dengan berniat mempermalukan Kafka selama ujian berlangsung. Sebelumnya akhirnya dia pergi bersama pelayannya. Dimulai dari ujian ketahanan fisik. Karena umur Kafka yang sudah 30-an, dia jauh lebih lemah daripada sebelumnya. Tekad untuk tidak menggunakan kekuatan kaiju membuatnya harus berada di posisi 219 dari 225 orang peserta. Kafka semakin dibuat kesal dan malu setelah Shinomiya datang dan pamer peringkat 5-nya kepada Kafka. Meski peringkat seniornya itu sangat buruk, Ichikawa tetap merasa senang karena Kafka yang tidak menggunakan kekuatan kaijunya sama sekali. Kafka merasa tidak adil jika dia menggunakan kekuatan kaiju. Namun dia juga merasa menyesal karena peringkatnya sangat rendah. Kemudian Ichikawa terlihat memberitahukan peserta dengan talenta di atas rata-rata. Dimulai dari Haruichi Izumo, lulusan terbaik Universitas Netralisasi Tokyo. Selanjutnya ada Furuhashi Iharu, lulusan terbaik di kampus teknik netralisasi Haichioji. Ada juga mantan anggota Angkatan Darat Bela Diri Jepang yang bernama Kaguragi Aoi. Dan dari semuanya ada satu orang lagi yang berdiri di atas mereka semua. Dan orang itu enggak lain adalah Shinomiya Kikoru, yang mana dia merupakan lulusan terbaik sekaligus termuda di Universitas Netralisasi California. Dirinya juga dikenal sebagai sosok yang paling jenius sepanjang sejarah kaiju. Setibanya mereka di depan gerbang raksasa yang merupakan tempat ujian selanjutnya akan diawasi oleh wakil kapten bernama Hoshina.
第3部隊副隊長の星名や。大ちゃうんかったんかい、市川さんよ。あくまでここ2年 Di sini, Kafka dan Ichikawa sangat terkejut karena evaluasi finalnya bukanlah membersihkan jasad kaiju seperti ujian 2 tahun terakhir ini, melainkan mereka harus mengalahkan para kaiju. Meskipun ujian kali ini berat, namun mereka akan diperkuat oleh seragam tempur anti kaiju yang dapat meningkatkan kemampuan tempur. Ketika dipakai oleh Ichikawa, dirinya pun sangat terkejut merasa seragam anti kaiju yang bisa menyesuaikan diri dan seperti menyatu dengan tubuhnya. Ichikawa juga menyadari adanya peningkatan kekuatan di dalam tubuhnya. Dari ruangan pengawasan, Okonogi Konomi memberitahukan kekuatan tempur yang dilepaskan setelah memakai seragam tersebut. Dimulai dari Ichikawa yang memiliki kekuatan tempur sebesar 8%, Izumo 18%, Kaguragi 15%, Furuhashi sebesar 14%. Lalu Hoshina menerangkan bahwa output kekuatan tempur bisa menunjukkan seberapa besar kemampuan seragam anti kaiju itu. Biasanya mereka yang dengan latihan rutin akan naik jadi sebesar 20%. Para pengawas dan peserta lainnya pun dibuat terkejut begitu mengetahui kekuatan tempur Shinomiya Kikoru yang mencapai 46%, yang artinya setara level ketua tim. Dia juga dianggap jenis tertinggi sepanjang sejarah ujian pasukan pertahanan, karena sebelumnya belum ada yang bisa mencapai angka segitu. Tanpa diduga, Hoshina ngakak begitu melihat kekuatan tempur Kafka adalah 0%, sambil mengerahkan tenaganya seperti lagi ngeden. Di lain sisi, Shinomiya masih penasaran dengan kekuatan Kafka yang sempat dia lihat di parkiran sebelumnya. Setelah semua persiapan selesai, Hoshina memberitahukan target utama mereka ialah 1 Honju dan 36 Yoju. Mereka diminta untuk membunuh sebanyak mungkin monster menggunakan senjata anti kaiju yang dibawa oleh mereka semua. Setiap peserta juga akan diikuti oleh sebuah drone sebagai fungsi pelacakan otomatis, dan jika dirasa nyawa mereka sedang terancam, maka perisai akan langsung diaktifkan dari seragam mereka. Namun tentunya peserta itu akan langsung dinyatakan gagal. Setelah Hoshina memulainya, seketika itu pula semua peserta langsung berlari dan mencari para monster. Di lain sisi, Kafka yang kesulitan membawa senjata serta menyadari fungsi lain dari semua drone yang mengikuti mereka saat ini. Jika hanya jumlah monster yang diperhitungkan, seharusnya sensor saja sudah cukup untuk melakukannya. Yang berarti tindakan yang diambil oleh para peserta juga akan diperhitungkan oleh pengawas ujian. Sadar dengan kemampuan serangan mereka yang rendah, Kafka dan Ichikawa memutuskan untuk membantu anggota yang sedang menyerang. Setelah melemparkan sebuah stun granat, Kafka memberitahukan bahwa Yoju yang di hadapan mereka saat ini adalah tipe yang tidak bisa melihat, tapi punya pendengaran yang sangat tajam. Maka dari itu, stun granat adalah pilihan terbaik untuk melawannya. Kafka lalu meminta Izumo dan kawan-kawan untuk menembak bagian perutnya, karena bagian itu adalah bagian terlemah dalam tubuh Yoju. Melihat apa yang dilakukan oleh Kafka barusan, Hoshina terlihat cukup kagum dengannya. Namun di saat Kafka dan Ichikawa yang mau pergi membantu yang lainnya, tiba-tiba dalam satu serangan saja, Kafka telah terluka cukup parah. Hoshina lalu meminta Okonogi untuk menyiapkan perisai untuknya. Mengetahui perisai akan diaktifkan, Kafka yang tidak mau gagal pun mencoba untuk bangkit dengan sekuat tenaga. Di tengah Kafka yang bersikeras memaksakan diri karena mengetahui Mina yang sedang menyaksikannya, dirinya terlihat akan dimangsa oleh Yoju tersebut. Namun untungnya ada seseorang datang untuk menyelamatkannya. Kafka yang diselamatkan Shinomiya malah mendapatkan ejekan darinya. Peserta yang lainnya pun sama sekali tidak menyangka perbedaan kekuatan tempur akan sangat berpengaruh besar. Kafka menyadari bahwa kakinya telah mengalami patah tulang. Di samping itu, Hoshina menyarankan Kafka untuk menyerah karena mengalami luka parah. Namun terlihat Kafka tetap tidak akan menyerah dan akan tetap mengejar impiannya untuk menjadi pasukan pertahanan. 様になんねえのは分かってるけど、今度は絶対諦めねえ。